Dan kenapa kami tidak menggunakan urea untuk memenuhi kebutuhan unsur nitrogen pada tanaman kelapa sawit ini? Oke pemirsa, hari ini kita aplikasikan pupuk AC. Nih, dan ibu nih, kita aplikasikan pupuk AC. Kenapa kita menggunakan pupuk AC pada hari ini? Simak terus video saya. Selamat berjumpa kembali sahabat pemilik kreator, sahabat tani seluruh Indonesia. Bersama saya di sini channel pemilik kreator, channelnya para petani anak negeri ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang unsur nitrogen pada tanaman kelapa sawit dan kenapa kami tidak menggunakan urea untuk memenuhi kebutuhan unsur nitrogen pada tanaman kelapa sawit ini. Jadi perlu saya jelaskan bahwa tanaman kelapa sawit ini memang memerlukan banyak unsur hara yang diperlukan, terutama nitrogen ini. Nitrogen merupakan unsur hara yang kedua diperlukan oleh tanaman kelapa sawit saat pertumbuhan generatif. Namun unsur hara nitrogen ini diperlukan dengan jumlah banyak pada urutan pertama jika masa vegetatifnya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sahabat tani semuanya, di sini saya akan membahas kenapa kita tidak menggunakan urea di sini, bahkan kita menggunakan pupuk amonium klorida atau AC untuk memenuhi kebutuhan unsur hara nitrogen pada tanaman kelapa sawit. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa urea pada dasarnya itu tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Dia harus melalui proses dulu oleh mikroorganisme di dalam tanah. Dia harus melalui proses dulu, baru dia bisa. Nanti proses urea ini, urea tidak bisa langsung diserap oleh tanaman. Biarpun dia diletakkan di batangnya sama sekali di akarnya, urea tidak bisa diserap langsung. Karena dia belum, yang diserap oleh tanaman ini adalah amonium. Urea itu akan berbentuk amonium nanti diproses oleh mikroorganisme. Dia akan berbentuk amonium setelah diproses oleh mikroorganisme. Berapa lama dia prosesnya? Urea ini kalau dia mengubah dirinya atau dia diproses di dalam tanah oleh mikroorganisme itu akan berbentuk amonium. Kurang lebih itu antara 3 hari sampai dengan 5-6 hari baru bisa diproses, baru bisa diserap oleh tanaman. Nah, kalau kita pikir-pikir, unsur haranya lebih tinggi 46%. Dan hal kedua, kenapa kita tidak menggunakan urea di sini? Walaupun unsur nitrogennya tinggi, 46%. Nah, untuk urea sendiri, ini tidak bisa, pertama tadi tidak bisa langsung diproses, karena dia masih berbentuk urea, dan harus diserap melalui enzim urease lagi di dalam tanah, baru dia bisa berbentuk amonium. Begitu. Kenapa kita tidak menggunakan urea ini gitu. Yang seperti halnya juga ada masalahnya juga di sini. Urea ini lebih-lebih kalau di lahan kering seperti ini, areal mineral. Kalau kita pengaplikasian pupuk itu belum tentu akan terserap semua. Kebanyakan dia akan menguap ke udara selama 2-3 hari ke depan, tidak diproses-proses. Dia akan menguap ke udara. Jadi yang 46% ini bisa saja menjadi 10% yang berhasil diserap oleh tanaman. Begitu. Boleh kalau urea mau diaplikasikan di lahan gambut boleh, rawa boleh. Karena
urea akan berubah menjadi amonium lebih cepat jika terkena air. Gitu. Dia akan berubah menjadi amonium agak cepat jika dia bersentuhan dengan air. Berikutnya, kemudian mengapa hal ini bisa terjadi? Karena ya udah jelas tadi, tanaman itu tidak membutuhkan ureanya, tetapi dia membutuhkan amoniumnya. Gitu. Sedangkan urea itu harus berubah dulu menjadi amonium. Kemudian nanti dia akan berubah juga menjadi nitrat. Gitu. Urea tersebut. Jadi sekarang teknologi canggih, ada jenis pupuk amonium klorida. Oleh sebab itu kita memakai amonium klorida. Udah jelas ini pupuk amonium yang mengandung amonium klorida. Nah, ini unsur hara nitrogen yang hanya 25%, kalau tidak salah 25 dengan 26%. Itu hanya unsurnya segitu. Tetapi mempunyai keunggulan. Keunggulannya pertama, nah amonium ini langsung bisa diserap dalam jangka waktu 12 jam sampai 24 jam sampai 48 jam itu udah pasti otomatis diserap tanaman. Nah, itu untuk amonium. Ya, unsur amoniumnya nih. Amonium klorida nih. Kemudian kloridanya itu kita ya, kloridanya ini untuk menaikkan pH tanah yang kurang stabil gitu juga. Gitu. Kemudian keuntungannya di amonium ini, amonium klorida nih, klornya tuh cepat meresap gitu. Asam, karena dia berbentuk asam kan, dia cepat meresap. Kemudian keuntungan yang ketiga, dia tidak mudah terkikis oleh air. Nah, semakin kena hujan, kadang dia semakin membeku, dia melekat di situ. Ini keuntungan amonium klorida, tidak terkikis oleh air. Kemudian bagaimana cara kita pengaplikasiannya? Ya, itu tadi. Kalau untuk areal mineral, seharusnya sih pengaplikasian pupuk itu udah pernah saya bahas juga di video saya sebelumnya. Langkah baiknya itu dibenamkan gitu atau dipecor. Nah, kemudian kalau kita nggak sempat seperti itu, boleh saja kita tabur. Cuma penaburannya lihat kondisi, pada kondisi tanah agak lembab gitu, agak basah. Nah, itu paling cepat dia menyerap. Nah, pupuk ini agak basah, khususnya bagusnya sih lebih pagi hari, lebih pagi lebih bagus. Kemudian sore hari, karena pas malam dia akan menyerap gitu. Malam dari apa kena embun, dia akan menyerap langsung ke tanaman. Ini waktunya untuk pemupukan. Kemudian dosisnya juga kita udah jelaskan pada video saya sebelumnya, karena minggu kemarin kita sudah mengaplikasikan cara pemupukan amonium klorida pada tanaman kelapa sawit. Saya udah bahas di video sebelumnya. Sekarang saya memberi jelasnya kembali. Nah, dosisnya kisaran 1,5 kg atau 2 kilo per pokok yang kita aplikasikan di sini ya. Itu dosis yang kita gunakan dengan cara ditebar, disebar boleh. Tapi waktu itu harus kita perhatikan kondisinya. Kondisi alam ini tidak bisa kita pungkiri. Setiap pemupukan, setiap pengaplikasian, setiap apa sajalah yang berhubungan dengan pekerjaan kita tuh, kita harus memikirkan kondisi alam semesta dulu. Ini nah, berhubungan dengan alam, karena ini pengetahuan alam. Karena alam ini diciptakan oleh Tuhan yang tidak boleh dipungkiri lagi. Kita jangan melawan alam. Maksud itu, kondisi alam itu harus kita perhatikan dulu. Oleh sebab itu, dulu pernah saya membahas juga di video saya membahas masalah tanaman kelapa sawit ini. Saya katakan begini, banyak di situ yang komentar dia tidak paham unsur pertumbuhan tanaman ini, pertumbuhan buah pada kelapa sawit ini. Sebenarnya yang pertama tuh dikarenakan unsur alam, yaitu air. Yang pertamanya sebenarnya itu yang berperan penting. Nah, itu pernah juga saya bahas di video saya sebelumnya. Jadi kembali lagi pada pemupukan ini tadi. Untuk amonium klorida rasanya sangat tepat untuk pemupukan di areal mineral seperti ini. Kalau
untuk areal gambut rawa saya tidak menganjurkan, lebih baik pakai urea kalau untuk di areal gambut. Jadi cukup sekian dulu sahabat tani semuanya, sahabat pemirsa, sahabat pemilik kreator di mana saja berada. Terima kasih sudah menonton video saya ini, dan mohon luangkan waktunya untuk like dan subscribe-nya agar video ini, channel ini semakin berkembang dan kita semakin bisa saling berkomunikasi, saling ya menambah ilmu, bertukar ilmu begitu melalui komentar. Silahkan Bapak Ibu, asalkan komentar kita yang sopan begitu. Sampai jumpa kembali sahabat-sahabat pemilih semuanya di video selanjutnya.